Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film Korea yang bersetting di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali, yang berjudul Forever Holiday in Bali, keluaran tahun 2018. Menceritakan Kai, seorang idol K-pop yang memutuskan ke Pulau Bali untuk mencari tempat kenangan masa kecilnya. Tak sengaja dia bertemu dengan Putri, gadis asli Bali yang membantunya untuk berkeliling Pulau Bali. Berjalannya waktu, mereka akhirnya saling suka satu sama lain. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal film diperlihatkan seorang idol Korea yang sangat terkenal sedang bernyanyi di atas panggung. Idol itu bernama Kai, seorang K-pop idol yang sedang naik daun. Setelah pertunjukan, Kai ditemui oleh ayahnya yang membawa berita duka. Ayahnya memberi kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Hal itu membuat Kai sedih dan tak dapat percaya bahwa ibunya saat ini telah tiada. Di lain tempat, terlihat seorang gadis Bali yang bernama Putri. Dia sedang terlihat terburu-buru mengendarai sepedanya untuk berangkat bekerja. Tak lama, pada saat rantai sepedanya bermasalah, datang satu geng cewek-cewek yang mengejek Putri karena kemiskinannya. Ternyata mereka adalah teman-teman satu kampus Putri. Beberapa saat kemudian, Putri sampai di tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai penyanyi kafe di Hard Rock Cafe Bali. Tak lama, terlihat sahabat kecil Putri yang bernama Indra datang. Dia langsung memeluk Indra karena sudah lama Indra meninggalkan Pulau Bali. Ternyata Indra bekerja sebagai paparazzi dan tujuannya kembali ke Pulau Bali adalah karena akan datang superstar Korea yang akan syuting iklan di Pulau Bali. Dia meminta Putri memandunya karena Indra sudah lama tidak pulang ke Bali. Jadi dia agak sedikit lupa tentang jalan-jalan di Pulau Bali. Putri awalnya enggan, tetapi karena dia sedang membutuhkan uang, akhirnya dia mau membantu Indra sebagai pemandu jalan. Keesokan harinya, Kai sudah sampai di Bandara Ngurah Rai. Dia ditemani oleh manajernya, Mr. Kim. Mr. Kim yang melihat ada paparazzi langsung mencoba menghalangi kamera dengan gaya yang aneh, sehingga Indra tidak mendapatkan satupun foto Kai. Sesampainya di Hard Rock Hotel, Kai langsung dikawal oleh bodyguard. Tetapi pada saat Mr. Kim hendak check-in, Kai meminta bodyguardnya untuk mengambilkan minum, sehingga dia bisa kabur dari hotel. Seketika itu pula, Kai langsung meninggalkan hotel dengan taksi. Tetapi, Tuan Kim langsung tahu bila Kai melarikan diri, karena HP Kai sudah dipasangi GPS. Di tengah jalan, tak sengaja dia melihat sebuah Vespa orange. Hal itu mengingatkannya dengan kenangan masa kecilnya, ketika dia dan mendiang ibunya tinggal di Pulau Bali. Ibunya selalu mengajaknya berkeliling menggunakan Vespa orange. Ibunya juga sering mengajak Kai kecil bersantai di tepi pantai, dan membacakan sebuah dongeng Bali tentang Putri Bali. Di hotel, Mr. Kim marah besar kepada asistennya dan para bodyguard karena telah lengah pada saat mengawasi Kai. Dia meminta bagaimanapun caranya agar menemukan Kai, dan jangan sampai berita Kai yang datang ke Pulau Bali tersebar ke media karena pasti akan menjadi kehebohan. Tetapi sebenarnya, manajer Kim yang tahu akan keberadaan Kai sengaja merahasiakan kepada para stafnya. Dia memberi kesempatan Kai yang masih berduka karena kehilangan ibunya untuk berlibur dari hingar-bingar dunia hiburan sementara waktu. Kembali ke Kai, di tengah jalan, dia melihat sebuah toko Vespa yang menjual Vespa yang sama persis dengan Vespa milik ibunya dulu. Pemilik toko yang melihat ada peluang langsung merayu Kai untuk membeli Vespa itu. Dia mematok harga 15 juta untuk Vespanya. Kai yang tidak memiliki uang cash sama sekali menolaknya. Pemilik toko yang melihat jam Rolex milik Kai memberi penawaran barter jam Rolex Kai dan motor Vespa itu. Tidak tahu sedang ditipu, akhirnya Kai mengiyakan penawaran pemilik toko Vespa. Tak lama, Kai langsung mencoba Vespanya. Tetapi karena memang dia dasarnya tidak bisa mengendarai motor, akhirnya dia mengalami kecelakaan ketika berpapasan dengan Putri yang sedang meleng di jalan. Terjadi perdebatan di antara mereka. Tak lama, pemilik toko Vespa datang. Dia mencoba memeras Putri. Dia meminta 1 juta untuk menjadi saksi bila Kai lah yang salah. Satu-satunya saksi. Tetapi Putri yang tidak mau diperas akhirnya mengatakan bahwa dialah yang salah dan akan mengganti kerugian kerusakan motor Kai. Tak lama, pemilik toko kembali memeras Kai dan Putri.
Dia mengatakan bahwa kerusakan penyok itu membutuhkan dana 7 juta. Jelas saja Putri shock karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Melihat Putri yang tidak punya uang, Kay kemudian menawarkan gelang emasnya untuk ditukar dengan reparasi Vespa. Melihat itu, Putri merasa heran ketika dia mengetahui bahwa motor itu ditukar dengan jam Rolex. Putri akhirnya mengancam pemilik toko bahwa dia melakukan pemerasan kepada turis asing dan akan melaporkannya ke polisi. Gelang nih untuk pembelian motor dan perbaikan motor. Oh, nggak bisa. Oke, nanti saya kembali pakai cash. Bapak betulkan motornya? Sekarang saya minta jamnya dikembalikan. Putri kemudian meminta jam Rolex milik Kay. Atau saya lapor Bapak ke polisi karena sudah menipu turis asing? Tak lama, Indra menelpon Putri dan menanyakan di mana dia saat ini berada. Putri kemudian menjelaskan semua kesialan yang menimpanya. Aku hampir tabrak motornya rusak, jatuh, aku yang disalahin. Indra yang khawatir meminta foto orang yang hampir menabraknya. Seketika itu, Indra tahu bila yang bersama Putri adalah idol Korea yang sedang dia cari-cari. Tak lama, Putri menjual jam Rolex Kay di toko agar mendapatkan uang cash dengan harga yang pantas. Akhirnya, Kay dan Putri saling berkenalan satu sama lain. Di tengah jalan, Putri yang melihat Kay seperti orang yang akan melayat memaksa Kay untuk membeli baju agar terlihat lebih casual. Lalu ketika berjalan kembali, kali ini Kay yang memaksa Putri untuk membeli baju. Dia memaksa Putri untuk mengenakan baju merah pilihannya. Ketika melihat Putri yang mengenakan gaun merah itu, seketika Kay menjadi terkesima dengan kecantikan Putri. Tak sengaja, dia melihat kalung yang sama persis dengan kalung yang dia berikan ke anak Bali ketika dia masih kecil. Tak lama, Putri dan Kay makan di sebuah resto. Di sana, Kay merasa tidak nyaman karena selalu diperhatikan oleh geng Mira yang sebelumnya menghina Putri. Tak lama, Mira datang. Dia kembali menghina Putri karena memakai pakaian yang mewah dan mengira Putri mencurinya karena dia tahu bila Putri tidak mampu membeli gaun semahal itu. Pada saat melihat Kay, Mira langsung terkesima dengan ketampanan Kay. Dia langsung mencoba merayu Kay dan menjelek-jelekan Putri karena dia di DO dari sekolah fashion design karena Putri tidak mampu membayar uang kuliah. Akhirnya terjadi keributan di antara Mira dan Putri. Ketika Mira hendak menyiram air ke Putri, Kay menghentikannya dan berkata, "Jangan macam-macam dengan pacarku." This kampung girl? Really? Mendengar itu, Putri malah tidak senang karena sekarang teman-temannya akan mengira dia sebagai cewek gampangan yang bersedia melakukan apapun agar mendapatkan pacar orang asing. Tak lama, Indra berhasil menelpon Putri. Dia mengatakan bahwa Kay adalah idol Korea yang sedang mereka cari. Indra kemudian menyuruh Putri untuk selalu bersamanya agar Indra dapat mengetahui lokasi Kay pergi dan mendapatkan foto-fotonya. Akhirnya, mereka berdua kembali ke toko Vespa untuk membeli Vespa itu secara cash. I need a guy to show me around. Kemudian, Kay meminta Putri untuk menemaninya berkeliling. Oke. Kay hendak mencari sebuah pantai yang dahulu ibunya selalu mengajaknya ke situ. Tetapi dia tidak tahu nama dan lokasi dari pantai itu. Sehingga Kay dan Putri berkeliling pantai-pantai di Bali. The beach with cliff and white sand. This is too crowded. Pada saat sampai di pantai Pandawa, Indra sudah berada di sana. Dia meminta Putri untuk berpose dengan Kay agar foto-fotonya lebih menjual. Kejadian konyol pun terjadi. Peluk dia, peluk lo. Oke, nyender ke punggungnya dia. 1. Di sisi lain, Mira and the gang ternyata juga mengikuti mereka. Tak hanya itu, manajer Kim juga ternyata mulai mengawasi Kay. Pada saat menuju pantai selanjutnya, perjalanan mereka terhenti karena jalan ditutup karena ada upacara keagamaan, sehingga mereka harus melewati gang. Tak lama, Mira menghampiri Indra. Dia salah paham. Dia mengira bahwa Indra mengikuti Putri karena dia menyukai Putri dan tidak terima bila Putri berpacaran dengan orang Korea itu. Tanpa sempat menjelaskan, Mira langsung nomplok di motor listrik Indra dan memintanya untuk mengikuti mereka karena dia juga tidak terima bila Putri berpacaran dengan cowok tampan. Pada saat di tengah persawahan, mereka terlihat semakin dekat. Bad people. Why you look at me? You're a bad spirit. Earth, I am sorry.
Tetapi Indra masih saja memanfaatkan situasi. Wah, aku belum pernah nih lihat. Dari matanya aja ya, udah kelihatan banget kalau Putri itu bukan cuma jatuh cinta. Kalau aku jadi kamu ya, Nggak bisa. Aku botak, kamu gondrong. Di sebuah Indomaret, Indra kembali mencoba memfoto Kay. Tetapi kali ini manajer Kim berusaha menghalangi itu. Kemudian terjadilah kekonyolan di antara mereka. Yang mana aja bebas. Pilih. Cepet. Itu kebesaran buat kamu. Terus yang mana yang wajar gitu loh pilihnya. Ini. Karena tidak mendapatkan foto-foto yang dia inginkan, Indra mencoba menemui Putri di dalam Indomaret dengan penyamaran yang sangat mencolok. Di dalam, Putri meminta untuk menyudahi penyamaran ini karena dia merasa tidak enak dengan Kay. Tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika Kay datang menghampiri. Pada saat mereka berjalan kembali, Kay mengingat sesuatu tentang pantai yang dia cari. Pantai itu memiliki pasir putih, penuh dengan batu karang, dan terdapat pohon besar di tengah. Tak lama, Putri kembali membawa Kay ke sebuah pantai. Tetapi itu bukanlah pantai yang dia maksud. Kay malah hampir ketahuan ketika ada pasangan Korea yang sedang priwet mengenali dirinya. Tetapi untungnya Kay bisa menghindar. Kemudian mereka berdua melihat sebuah party. Akhirnya mereka mencoba menghilangkan kejenuhan dengan berjoget. Tetapi ketika Kay melihat manajer Kim, dia langsung menarik Putri kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Putri mengajak Kay ke sebuah pantai tersembunyi. Ternyata itu merupakan pantai yang Kay maksud. Dia berhasil menemukan pantai kenangan mendiang ibunya. Dia mengatakan sama persis dengan apa yang dia cari. Batu karangnya, pohonnya, dan gadis kecil yang dulu menjadi cinta pertamanya. What? Tetapi Putri masih tidak sadar bila Kay adalah anak yang memberikan kalung pada saat mereka masih kecil. Malam harinya, Putri kemudian mengajak Kay untuk ke rumahnya. Dia memperkenalkannya dengan adiknya, Dara. Putri juga mengajak Kay untuk makan malam bersama keluarganya. Diketahui Putri hanya tinggal bersama adiknya dan kakek neneknya. Tak lama, neneknya menyadari bila Kay berasal dari Korea. Neneknya memperingatkan Putri untuk tidak berhubungan dengan orang asing. Karena ternyata Putri merupakan anak blasteran. Suatu hari, ketika Putri masih kecil, dia ditinggal oleh ayahnya yang orang asing. Sehingga semenjak kecil, ibunya harus merawat Putri seorang diri. Tak lama, Kay dan Putri berbincang di tepi pantai. Di sini mereka terlihat semakin dekat. Kay menceritakan, pantai ini adalah pantai favorit mendiang ibunya. Putri kemudian menceritakan sebuah dongeng Bali tentang Raden Ayu, sosok putri Bali yang menderita penyakit parah. Dan suatu ketika datang seorang pangeran yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tetapi sebenarnya sang pangeran sudah jatuh cinta kepada sang putri sebelum penyakit sang putri itu sembuh. Cerita itu menceritakan tentang ketulusan cinta. And then there's a prince from overseas. Ternyata dongeng itu merupakan dongeng yang dulu sering diceritakan oleh ibu Kay. Kay kemudian memberanikan diri menceritakan masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Putri. Saat itu, Putri yang sedih karena ditinggal ayahnya dihampiri oleh Kay. Untuk menghiburnya, Kay kecil memberikan kalungnya dan dia berjanji akan menemui Putri esok hari untuk menemaninya. Tetapi Kay tidak pernah kembali ke pantai itu keesokan harinya karena ibunya sakit hari itu dan harus kembali ke Seoul untuk perawatan. Akhirnya Putri mengetahui bahwa Kay merupakan orang yang selama ini dia cari. Pada saat akan meninggalkan Kay, Putri bertanya, apakah bila dia membuatkan baju untuknya, maukah kau memakainya pada saat bernyanyi? Kay berjanji akan menggunakan busana yang Putri buat. Dan Putri kembali jatuh cinta kepada cinta pertamanya. Dia langsung membuat desain baju yang akan diberikan kepada Kay. Tetapi pada saat asik membuat baju untuk Kay, Indra tiba-tiba datang. Dia mencari Putri seharian karena HP-nya tidak aktif. Indra merasa senang karena hasil fotonya memuaskan. Artis Korea terlibat skandal dengan gadis Bali. Tetapi ketika mendengar perkataan Indra, Putri menjadi marah karena dia dimanfaatkan untuk mendekati Kay. Beneran cinta sama dia? Putri juga mengatakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada Kay dan tak ingin Kay kecewa ketika tahu sebelum ini mereka menipunya. Mendengar itu, Indra merasa marah karena sebenarnya dia juga menaruh hati kepada Putri. Di luar, Mira kembali mengompori Indra untuk memisahkan Putri dan Kay. Pagi harinya, Putri memberikan baju yang dibuatkan untuk Kay. Putri mengatakan,
hidupnya seperti dongeng, tetapi dongeng pasti akan ada endingnya. Dia mengatakan tak lama Kay akan kembali ke negaranya dan dia akan kembali menjalani hidup yang menyebalkan kembali. Tetapi Kay mengatakan dia menemukan kedamaian di sini. Dia menemukan tempat kenangan bersama ibunya dan dia menemukan cinta pertamanya, putri Bali yang selama ini dia cari. Dia mengatakan akan tinggal di Bali selamanya bersama putri. Dan sialnya, di sana sudah ada Indra dan Mira. Indra marah besar karena Kay berhasil mengambil putri darinya. Kay yang heran menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena sudah ketahuan, akhirnya putri menjelaskan semuanya. Hal itu membuat Kay menjadi sangat kecewa dan pergi meninggalkannya. Tak lama, manajer Kim sudah berada di sana dan memintanya untuk kembali. Semenjak saat itu, mereka berdua hanya bisa merasakan kesedihan dan mengingat kenangan-kenangan mereka bersama. Tak lama, Kay melakukan syuting iklan di Bali. Di sini manajer Kim mengatakan bahwa tidak ada foto yang bocor ke publik karena dia sudah mengurus semuanya. Manajer Kim mengatakan bahwa jangan bersedih lagi. Biarkan kenangan di Bali ini tetap tinggal di Bali saja. Tetapi, Kay masih berharap bisa bertemu putri untuk terakhir kalinya. Manajer Kim mengatakan sudah cukup. Dia sudah tidak bisa membantu Kay lagi bila sampai pertemuannya dengan putri diketahui oleh publik. Karir Kay akan dipertaruhkan di sini. Di tempat lain, Indra mendapatkan kiriman foto dari temannya yang meliput syuting Kay. Setelah melihat foto yang dikirimkan temannya, dia langsung menemui putri dan berkata dia ingin menebus kesalahannya dan mengajak putri ikut bersamanya. Indra menjelaskan bahwa di proses syuting, Kay mengenakan baju yang dibuat oleh putri. Berarti, Kay memang sangat mencintai putri. Di tempat lain, Kay sudah bersiap kembali ke Korea. Sesampainya di Bandara Ngurah Rai, Putri harus menerima kekecewaan karena dia terlambat. Pesawat yang ditumpangi Kay sudah berangkat. Di kesedihannya, Putri mendatangi pantai kenangan Kay. Dia bernyanyi di tepi pantai dan mengingat kenangan-kenangannya bersama dengan Kay. Tak diduga, ternyata Kay datang menghampirinya. Kay memutuskan untuk tinggal di Bali demi putri, karena cintanya hanya untuk putri. Dan filmnya pun berakhir. Happy ending coy. So, bagaimana film ini sob? Lumayan menghibur sih. Apalagi lokasi syuting ini di Bali dan membawa budaya Bali ke next level. Tetapi menurut Om, dari segi cerita terlihat masih dangkal. Walaupun film Korea, tetapi ceritanya lebih mirip FTV. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Tuh boja.